Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat semuanya. Perkenalkan saya Dr. Siska Andriani. Pada hari ini saya akan memandu podcast pada hari ini. Kita akan membahas tentang asma bronkial. Jadi kita akan membahas dari apa itu asma sampai penanganan asmanya. Pada pagi hari ini kita akan membahasnya bersama ahlinya ya, pada Dr. Yenita Siska, spesialis paru. Ya, perkenalkan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Siska. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini dok, kita mau bahas tentang asma dok. Dari apa itu asma sampai penanganannya ya dok ya. Baik. Karena angka kunjungan asma di rumah sakit Penajam cukup besar dok, menempati peringkat keempat dari seluruh penyakit yang masuk kunjungan ke rumah sakit. Baik. Dok, bisa dijelaskan sedikit dulu dok, apa itu asma dok? Soalnya banyak juga pasien yang nggak paham dok, apa itu penyakit asma. Baik. Asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran napas. Yang penyakit ini heterogen ya, gejalanya bisa bervariasi. Inflamasi adalah peradangan ya, jadi adanya peradangan kronis pada saluran napas. Berarti ya itu sobat sehat semua ya, asma itu penyakit radang pada saluran napas ya dok ya. Betul. Nah dokter, kan penyakit paru itu banyak ya dok ya. Ya. Ada sakit asma, ada TBC, ada penyakit PPOK atau karena rokok biasanya dok ya pada usia lanjut. Nah gejalanya apa sih dok kalau untuk asma ini? Khasnya gejala asma adalah mengi ya, mengi bunyi seperti ngik ya, itu ya, betul. Bunyi ngik atau seperti dada tertekan, tidak nyaman, batuk bisa batuk berdahak, juga bisa batuk kering. Batuk kering. Ya, kemudian yang paling umum ya sesak, batuk ya. Batuk ya dok ya. Terus biasanya kambuh-kambuhan gitu ya dok ya? Betul, asma ini penyakit kambuh-kambuhan, jadi tergantung daripada pencetusnya. Tapi pada umumnya karena asma bersifat periodik, dia akan berulang, misalnya tengah malam atau dini hari. Ya, tergantung tiap orang ya dok ya. Nah dok, Ya. kan itu kambuh-kambuhan dok, berarti kita harus tahu apa sih yang menyebabkan kambuhnya dok ya? Atau Ya. biasa disebut pencetusnya. Ya. Apa aja dok pencetus asma itu? Pencetus pada umumnya itu alergen ya, alergen bisa berupa debu, kemudian mungkin sari bunga kalau di luar negeri ya, biasanya terhirup sari bunga seperti itu. Kalau di Indonesia umumnya debu. Infeksi juga umum ya, infeksi virus terutama yang paling umum. Kemudian asap rokok, juga aktivitas berat dan juga stres ya. Stres ya. Tapi tiap orang bisa beda-beda ya dok ya? Oh iya betul, setiap orang bisa beda-beda, jadi tidak sama pencetusnya, bisa yang A atau B gitu ya. Oke dok, kalau itu tadi faktor pencetusnya ya dok ya. Nah terus kalau penanganannya dok, penanganan asmanya apa sih sebenarnya dok? Kalau kita sudah terdiagnosis asma, Kalau kita sudah terdiagnosis asma, maka kita bagi dulu. Penanganan di sini ada pada saat asma itu stabil atau pada saat asma itu serangan atau kita sering sebut asma akut atau asma exacerbasi akut. Pada saat serangan tentu saja kita tidak boleh panik ya. Biasanya pasien-pasien yang asma sudah tahu ini, maka istirahat, posisikan dengan nyaman. Kemudian kalau serangannya ringan, biasanya dia bisa hilang tanpa pengobatan, cukup dengan menghindari alergi. Tapi jika memang sudah sekiranya perlu pengobatan, bisa digunakan pelega yang biasa digunakan. Oh iya dok. Ya, itu. Kalau serangannya cukup berat, misalnya sampai tidak bisa berkata-kata, kemudian nadinya cepat, respirasinya cepat, frekuensi napasnya cepat, itu bisa segera dibawa ke petugas kesehatan, ke UGD, fasilitas kesehatan terdekat. Nah ini dok, kan banyak ini pasien ini dok nggak kontrol dok, saya temuin di UGD itu pasiennya nggak kontrol. Jadi ketika sesak ke UGD dok, habis itu dia nggak kontrol, nggak minum obat rutin. Nah bagaimana dok? Harusnya kan kontrol ya dok? Betul, karena tadi kita bicara asma akut, sekarang asma stabil. Kalau asma stabil, ya harus kontrol. Karena di awal obat asma ada yang namanya controller, yaitu pengontrol obat jangka panjang. Ada pula yang reliever, yaitu obat jangka pendek yang pelega. Nah, jika pasien ini sudah memerlukan controller, maka dia harus selalu kontrol ke petugas kesehatan, ke dokter, untuk memastikan dosisnya apakah sudah tepat
apakah cara penggunaannya sudah tepat dan bagaimana hasil dari kontrolnya. Apakah sudah asmanya belum terkontrol sebagian atau terkontrol penuh. Berarti ada formnya gitu ya dok ya? Oh iya. Menentukan ya dok ya derajatnya. Ini adalah pertanyaan sederhana untuk menilai asma kita terkontrol atau tidak. Jawabannya cukup ya tidak, ya tidak. Lebih simpel ya dok ya? Betul. Sederhana. Ini simpel sekali. Apabila semuanya jawabannya tidak, maka dia terkontrol penuh. Ya, jika semua jawabannya 3 atau 4 iya, maka jawabannya tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, ya tetap harus kontrol atau terkontrol sebagian pun tetap harus menggunakan kontrol. Maksudnya harus ke poli ya untuk dievaluasi lagi apakah dipertahankan atau dinaikkan dosisnya, itu tergantung dokternya yang menilai. Nah ini sahabat sehat semuanya ya, jadi inilah pentingnya kontrol ke poli paru karena akan dinilai sama dokternya apakah terkontrol sebagian, terkontrol ya dok ya? Tidak terkontrol sebagian, ataukah dia terkontrol penuh ya, seperti itu. Nanti ini menentukan pengobatan berikutnya, jadi dievaluasi 1 bulan sekali. Nah ya, kontrol tiap bulan ya. Nah dok, kan biasanya pasien-pasien itu bawa ini dok ya, obat reliever sama controller. Betul sekali. Nah banyak pasien indok ternyata salah menggunakannya dok, jadi nggak berkurang sesaknya. Nah ya, sebagian pasien kenapa sering kambuh adalah karena salah menggunakan atau tidak tepat, tidak tahu cara menggunakan controller maupun reliever. Ya, ini bisa dijelaskan. Ini ada di sini yang tersedia ada 2 macam ya. Ini adalah controller sekaligus reliever yang berupa device-nya turbo haler. Nah untuk yang turbo haler seperti ini, cara penggunaannya sangat mudah ya. Kalau pertama dia masih baru ya, baru ada segelnya, baru kita terima dari apotek, maka ini dibuka dulu, kemudian diputar sampai klik, sekali lagi segelnya sudah terbuka, klik 2 kali. Ketika mau menggunakan, klik 1 kali lagi. Oh, jadi 3 kali ya. Kemudian tarik nafas dan dihembuskan, kemudian dimasukkan ke mulut di antara gigi ya, di antara gigi, kemudian disedot, kemudian ditahan beberapa detik ya, bisa 5-10 detik, kemudian napas biasa saja, kumur-kumur, kemudian kumur-kumurnya dibuang untuk mencegah terjadinya residu di dalam mulut yang akan bisa mengakibatkan jamur. Kemudian ini dibersihkan, kemudian ditutup kembali. Untuk reliever yang berbentuk reliever dan controller yang berbentuk turbo haler ini ada indikatornya di sini. Nanti jika dia penuh, nah tergantung kemasannya, ada yang 120 dan ada yang 60. Nanti akan berkurang sesuai dengan dosisnya. Ya. Yang kedua, ini juga hampir sama isinya, ini merupakan controller, juga ada indikatornya, isinya 60. Jika kita penuh, kalau kita pakai dia akan berkurang, bisa sampai 0 gitu ya. Ini cara menggunakannya juga cukup mudah, cukup dibuka, kemudian dengan jari jempol seperti ini sampai dia terbuka. Kemudian setelah terbuka, sama seperti turbo haler, dibuang dulu napasnya, hembuskan, kemudian ditarik, disedot, sama seperti yang tadi, ditahan, kemudian kumur-kumur dan disimpan kembali. Demikian cara penggunaan device. Ya, terima kasih dokter. Jadi itu cara menggunakannya ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti nggak berfungsi ya dok ya? Dia tidak optimal. Tidak optimal. Apakah obatnya tidak masuk atau bisa kalau nggak masuk biasanya kita buang di bawah ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Baik. Ya, terus ini untuk yang ini apa dok nih dok? Nebulizer dok ya? Nebulizer untuk asma akut ya, jika kita pada saat sesak ya dok ya? Jika mengalami serangan asma. Beberapa orang, bisa orang tua atau anak-anak tidak bisa menggunakan susah ya dok? Reliever yang berbentuk seperti ini, UVI atau yang MDI, karena sulit untuk koordinasi untuk yang MDI. Nah untuk itu mungkin diperlukan nebulizer. Ini adalah nebulizer digunakan, ini jet nebulizer ya. Nebulizer ada yang ultrasound, ada yang jet. Yang ini jet nebulizer, dia simpel sekali, tinggal dihubungkan dengan arus listrik, kemudian
masukkan maskernya, selang maskernya, kemudian dibuka pot obatnya, dimasukkan obatnya sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter, kemudian dieratkan, masker disesuaikan dengan wajah pasien, anak-anak atau dewasa, kemudian dinyalakan sekitar 15-20 menit. Ini biasanya sih sudah habis ya. Tapi kalau misalnya 5 menit itu pasien sudah merasa tidak nyaman, dihentikan dulu. Misalnya ada rasa deg-degan ya, karena obat-obatan ini kadang-kadang juga memberi efek samping seperti itu. Jika efek sampingnya ringan mungkin bisa istirahat dulu, kemudian dinaik lagi. Ya. Tapi kalau berat mungkin lebih baik dihentikan saja. Oke, terima kasih dokter. Ini ya sahabat sehat sekalian ya tentang penggunaan alat-alat obat-obatan ya dok ya, reliever dan controllernya sama nebulizernya. Terus mungkin ada untuk terakhir ya dok ya, ada beberapa pertanyaan dari pasien biasanya. Asma itu menular nggak sih dok? Karena bilang takut ketularan asma. Oh iya, asma bukan penyakit menular. Nah, asma itu bukan penyakit menular ya. Jadi tidak apa-apa kalau ada teman kita asma, kecuali memang dia pas kena infeksi saluran napas. Misalnya asma sekaligus batuk pileknya lah yang menular. Bisa menular. Ya. Dia tidak menular, tapi bakatnya bisa diturunkan. Ya, genetik ya dok ya? Ya, dari ayah, ibu, atau orang-orang terdahulu. Dan ingat satu lagi, obat-obat ini bukan kecanduan ya. Kadang-kadang orang takut, saya takut kecanduan. Nggak mau jadi pakai lama-lama ya dok? Betul, padahal tidak seperti itu. Maksudnya tidak kecanduan seperti obat-obat adiktif itu, atau seperti rokok, tidak ya. Dia memang diperlukan, dan nanti dosisnya akan kita kurangi perlahan kalau memang sudah terkontrol. Itulah pentingnya kontrol ke poliparu. Betul. Ya. Terus satu lagi dok, terakhir, apakah asma ini bisa sembuh dok? Ini pertanyaan sulit. Ini pasti sangat berat karena mengingat asma itu tidak sembuh ya, tapi terkontrol. Ya. Tujuan terapi asma adalah terkontrol. Karena kalau sering exacerbasi akut, sering kambuh, maka fungsi paru semakin menurun. Fungsi paru semakin menurun, ya semakin jelek. Mungkin dia juga akan sering kambuh, tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, kualitas hidupnya juga semakin buruk. Oleh karena itu dibutuhkan kontrol tadi, kontrol asma secara teratur. Ya, supaya asmanya nggak semakin memburuk ya dok yang sering kambuh. Ya, sahabat sehat sekalian, mungkin ini sudah di penghujung acara. Mungkin saya simpulkan sedikit ya dok ya dari awal. Jadi tadi ya penyakit asma itu adalah peradangan pada saluran nafas. Kemudian pencetusnya tadi sudah dijelaskan dokter ya, ini banyak ya dan tiap orang berbeda-beda, seperti debu, asap rokok, olahraga yang berlebihan, kecemasan. Kita harus identifikasi apa pencetus tiap orang ya dok ya, tiap pasien itu. Terus obat-obatannya tadi sudah dijelaskan oleh dokter ini ya, cara penggunaannya dan apa pentingnya kontrol ke poliparu supaya asmanya terkontrol dan tidak sering kambuh. Mungkin sekian podcast kita hari ini ya dokter ya. Apa ada yang dokter sampaikan lagi dokter? Enggak kayaknya sudah cukup ya. Cukup semua ya. Bisa ke poliparu. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan kontak ke poliparu dan bertanya pada dokter Parnya langsung ya. Mungkin kita akhiri podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.